Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Sebelum pertandingan tim nasional China berhadapan dengan tim nasional Indonesia dimulai, sejatinya pasukan Sintayong membidik kemenangan tatkala berhadapan dengan tuan rumah China, mengingat kualitas pemain tim nasional Indonesia di segala lini unggul telak di atas tuan rumah China. Namun baru akan memulai pertandingan, Mimin dikejutkan dengan pemilihan line up yang dilakukan Sintayong. Di barisan belakang, Sintayong secara mengejutkan memasukkan Shane Patinama dan Asnawi Mangkualam Bahar sejak menit pertama. Kita tahu dua pemain tersebut tidak dapat kesempatan bermain di dua laga sebelumnya melawan Australia dan juga Bahrain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rizky Ridho yang performanya cukup menonjol di dua laga sebelumnya malah dicadangkan bersama dengan Sandy Walsh dan juga Tom Hai yang menjadi starter di laga-laga sebelumnya. Di lini tengah, yang Mimin pikir tadinya Ivar Yener yang akan bertandem dengan Tom Hai, dengan ketidakhadiran Tom Hai, Nathan Chow malah didorong ke tengah dan Eliano Reinders tak ada dalam skuad. Di barisan depan, yang paling masih bisa diterima nalar, memasukkan Witan dan juga Ragnar Oratmangun di barisan depan mendampingi Rafael Struijk. Selain pengambilan keputusan line up yang menurut Mimin merupakan perjudian terbesar bagi seorang Sintayong di Tiongkok tadi, ada hal yang mencolok yang lainnya yang menurut Mimin sangat mempengaruhi performa secara tim keseluruhan, yaitu pemilihan kapten yang kembali ke tangan Asnawi Mangkualam, di mana dua laga sebelumnya selalu Jaitsas yang menjadi kapten. Pemilihan komposisi pemain di starting line up harus dibayar mahal Sintayong di menit ke-21, di mana kesalahan Shane Patinama yang kurang fokus menjaga pergerakan pemain berawal dari lahirnya gol pertama tuan rumah yang tercipta di menit ke-21. Di pertandingan tersebut sejatinya tim nasional Indonesia menguasai pertandingan. Hanya saja lagi-lagi timnas China berhasil memanfaatkan lubang yang ada di skuad tim nasional Indonesia dan menciptakan lagi-lagi gol kedua bagi tim tuan rumah yang tercipta di menit ke-44 di saat tim nasional Indonesia belum sempat bangkit. Jika kita berbicara mengenai statistik pertandingan secara keseluruhan, bahkan tim tuan rumah hanya mampu menguasai bola 24% dan sisanya milik tim nasional Indonesia. Dan jika kita tarik lebih jauh semua aspek di statistik, Indonesia sejatinya lebih unggul dibandingkan tuan rumah. Di babak kedua, permainan tim nasional Indonesia agak sedikit membaik. Setelah nampaknya Sintayong sadar eksperimen yang dilakukannya gagal total, Sintayong pun mulai memasukkan Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Malik Rizaldi, hingga Rizky Ridho. Namun keputusan tersebut sudah terlambat. Dua gol yang berhasil diciptakan tim tuan rumah hanya mampu dibalas satu gol oleh gol Tom Hai di menit ke-76. Dengan hasil ini, meski kalah dari tim nasional China, tim nasional Indonesia tetap berada di posisi kelima atau satu strip lebih baik dibandingkan tim nasional China yang berada di posisi ke-6. Laga berhadapan dengan tim tuan rumah China sejatinya menjadi laga krusial untuk tim nasional Indonesia meraih kemenangan. Seandainya di laga tadi malam tim nasional Indonesia berhasil menang melawan tuan rumah China, tim nasional Indonesia akan berada di peringkat 2
melihat dua laga lainnya di grup C berakhir imbang. Namun apa mau dikata, perjudian yang berubah menjadi kerugian besar bagi tim nasional Indonesia telah dilakukan Sintayong. Bagaimana menurut kalian football lovers? Yang pasti Mimin tetap mendukung tim nasional Indonesia terlepas nantinya lolos atau tidak ke Piala Dunia. Mereka sudah berjuang dengan maksimal sesuai dengan kemampuan mereka. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar football lovers. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.